Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini. Ada banyaknya juga yang hadir di sini. Ada dari PKL ya. Ada Nanda, ada Cahaya, Nisa, juga di sini ada Ustaz Abdul Rahman, ada Ustaz Hasan Sajali, dan juga Atep, Setiabudi, dan Algi. Tentu saja di sini ada Ustaz Husain Atas, Ustaz Abu Bakar Baraja, dan Mbak Hajah Nurun. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Abu Bakar Baraja. Kasus yang masuk ada 3 nggak salah ya, tentang seorang ibu yang diusir oleh anaknya. Tapi jangan kaget dulu, nanti dengar ceritanya dari Mbak Nuning. Ada lagi seorang anak yang dilamar oleh sebuah keluarga, tapi anaknya tidak jelas dalam memberikan keputusan apa iya apa tidak, ragu-ragu. Kemudian satu lagi nanti akan dibacakan oleh Mbak Hajah Nurnuning. Mbak Hajah Nurnuning bisa dibacakan kasusnya, atau kita ini dulu baca Al-Fatihah dulu. Kita baca Al-Fatihah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kepada Morning, silakan dibacakan kasusnya seperti apa. Baik, Mas Krisna, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husain, Ustaz Abu Bakar, dan semua yang bersama-sama hari ini. Mudah-mudahan sebagai orang yang menyimak terpersuasi dengan jawaban-jawaban kasus hari ini ya. Ustadz, saya orang tua yang punya anak yang mau nikah, tapi calon menantu saya ini tidak menghormati kami sebagai calon mertuanya. Jadi saya takut apakah nanti ketika mereka sudah menikah, mereka tidak mau lagi bersama-sama kami. Apa yang sebaiknya harus kami lakukan pada calon menantu seperti ini, Ustadz? Anak saya tidak mau kehilangan dia. Tapi yang jelas pada saat diperkenalkan kepada kami, sang calon mertua ini, dia nggak ada akhlaknya, Ustadz. Masa di depan kami main HP, bagaimana menyikapi calon mantu seperti ini? Itu satu. Kemudian yang kedua, ini sama terkait dengan calon Ustadz, tapi yang kali ini yang diperkenalkan ketika ditanya, anaknya ditanya mau kapan padahal sudah dilamar. Dia tanya, bingung jawabannya, nggak pasti. Mau dilanjutkan kapan, tetap saja bimbang. Ini juga Ustadz, saya bingung dia harus bagaimana. Dan yang terakhir, mudah-mudahan ini juga membuka sekat pemahaman baru kita. Ibu datang setelah ayah meninggal. Ibu pergi dengan menikah lagi. Kami di rumah ditinggal. Tapi ibu datang setelah ayah meninggal, minta sertifikat rumah, Ustadz. Ibu itu ninggalin kami pada saat itu tidak ngurus anak, pada suaminya juga sedang sakit-sakitan. Diusirlah jadinya. Bagaimana, Ustadz? Pahit banget. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini di studio cukup ramai ini. Yang tidak asing lagi, kita ditemani oleh Ustaz Abu Bakar Baraja yang selalu membawa harapan, Ibu Hajah Nur dengan cahayanya, begitu juga Ustaz Muhammad Krisna kita, ada Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Abdul Hasan Asyadili,
Atep Setiabudi yang setia menemani kita nih, dan anak-anak kita yang sedang berlatih, kepada seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, semoga Allah limpahkan rahmatnya, keberkahannya, ampuni dosa-dosa kita semua, dan bimbing kita untuk berjalan di atas jalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoinya. Dari kasus-kasus yang tadi kita dengar, kita temukan munculnya keganjilan-keganjilan dan penyimpangan tadi disebabkan karena apa? Karena kita tidak mengikuti bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beranggapan bahwa petunjuk Allah ini belenggu, beban yang berat. Padahal justru petunjuk Allah bila kita ikuti akan menunjukkan kita jalan terang, akan mengantarkan kita menuju keharmonian dalam rumah tangga kita, harmoni bersama sesama manusia, harmoni juga bersama alam dan sekitarnya. Karena petunjuk ini datang dari Allah yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh makhluk, termasuk juga yang memberikan kita akal dan ilmu. Tapi sayang, karena keingkaran manusia, kesombongan mereka, akhirnya mereka meniti kehidupan jauh dari bimbingan petunjuk Allah, menghadapi cobaan-cobaan yang cukup berat, bahkan banyak yang terjerumus ke dalam jurang penyesalan dan penderitaan. Kita ambil contoh kasus pertama. Seorang ibu yang sudah bersuami, tahu-tahu meninggalkan suaminya dan meninggalkan anaknya, berselingkuh dengan seorang pria. Apabila dia seorang wanita yang di hatinya ada rahmat, tidak mungkin dia akan melakukan hal ini. Apabila dia seorang wanita yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang takut akan akibat-akibat perbuatan yang buruk dalam kehidupan dunia maupun akhirat, mana mungkin dia akan meninggalkan suaminya dengan cara seperti itu. Kalau memang dia sudah tidak cocok dengan suaminya, seharusnya dia menggugat, berpisah dari suaminya, daripada dia apa? Melakukan perbuatan dosa. Tapi dia dikuasai oleh nafsunya, mabuk oleh bisikan-bisikan janji syaitan yang indah, dia tinggalkan suami dan anaknya. Akhirnya sang suami, dialah yang menjadi bapak juga, menjadi ibu juga, merawat anak-anaknya. Tahu-tahu di saat suami meninggal dunia, si wanita yang berselingkuh datang kepada anak-anaknya minta sertifikat rumah. Padahal rumah tersebut adalah milik suami. Dengan perbuatan selingkuh, maka hubungan istri dan suami terputus. Maka dia tidak memiliki hak waris. Oleh karena itu, salah besar bila wanita ini menuntut hak waris. Dia tidak memiliki hak waris pada peninggalan suaminya, karena dia berselingkuh. Adapun sikap anak pada orang tua, Allah berpesan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan dalam kitabnya, dalam pesan yang disampaikan kepada para nabi dan umat-umat mereka, agar kalian tidak menyembah kecuali Allah. Ini pesan yang utama. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua Allah perintahkan kita untuk berbuat ihsan. Mengingat jasa mereka yang melahirkan kita, merawat kita, sekecil apapun, kita harus menghargainya. Tapi berbuat ihsan bukan berarti mentaati mereka dalam perbuatan yang salah. Oleh karena itu dalam ayat Al-Quran tidak ada satupun ayat yang memerintahkan anak wajib taat pada ayah ibunya, nggak ada. Allah tidak mengatakan wabil walidaini ta'atan atau ita'atan. Karena apa? Karena di saat kita mentaati orang tua, kalau mereka memerintahkan kita yang benar, kita ikuti. Tapi kalau dia memerintahkan kita perbuatan yang salah, sebagai contoh ayah memerintahkan anaknya untuk beli minuman keras, tidak boleh ditaati. Seorang ibu memerintahkan anak laki-lakinya untuk menganiaya istrinya, tidak boleh ditepati. Kenapa? Karena ini menyangkut hak orang lain. Ingatkan pada ibunya, Umi, ini perbuatan dosa. Kalau saya ikuti, saya jerumuskan diri saya dan Umi ke dalam api neraka. Yang menjadi hak ibu wajib kita penuhi. Tapi menyangkut hak orang lain, maka dalam hal ini tidak boleh kita lakukan sama sekali.
Dan Allah sebutkan al-walidain tanpa menyebutkan beriman atau tidak beriman, yang taat ataupun yang tidak taat. Selagi kedua orang tua, kita wajib berbuat baik pada mereka. Jadi kalau anak-anak katakan menyaksikan ibunya butuh, menjadi kewajiban mereka untuk membantu orang tua mereka. Adapun perbuatan dosa dia, itu kembali pada Allah yang akan menghisapnya. Pengabaian dia akan menghadapi hukuman dari Allah, kecuali apabila dia bertobat. Jadi kalau seandainya anak-anak walaupun penuh rasa sakit hati, kecewa atas perbuatan ibu terhadap ayah maupun terhadap kalian, kalau kalian bersabar, kalian akan dapat ganjaran yang lebih mulia. Dan ayah kalian juga akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Kalau ibu kalian bertobat, berarti kalian berjasa memberikan kebaikan untuk ibu kalian. Pintu taubat terbuka. Katakan pada ibu, ibu tidak memiliki hak waris dari ayah. Tapi kalau selagi kami punya, sebagai anak, kami akan berusaha untuk apa? Bersikap baik. Tapi katakan, kami tidak menerima kalau seandainya ibu membawa pendamping ibu kemari. Tapi kalau ibu berkumpul bersama kita, kita akan menjadi anak yang berusaha untuk apa? Bersikap baik pada ibu. Adapun ayah kalian di sisi Allah, insya Allah akan mendapatkan tempat yang mulia. Jadi jangan kita ikuti perasaan kita. Kalau manusia mengikuti perasaannya, dunia semenjak lama hancur. Tapi Allah berikan bimbingan petunjuk kepada kita semua. Jadi perlakukan ibu kalian yang melahirkan kalian dengan perlakuan yang baik dan mulia. Mudah-mudahan dia bertobat menyesal dan Anda akan mendapatkan ganjaran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan yang kedua. Seorang ibu mengeluhkan calon menantu perempuannya, di mana anak laki-lakinya sudah memboyong calon menantu ingin diperkenalkan kepada orang tuanya. Ternyata si ibu merasakan sikap menantunya tidak sopan. Dia bermain HP di hadapan ibu mertuanya. Di sini ibu, saya perlu tegaskan bahwasannya kebanyakan calon-calon menantu perempuan, bahkan laki-laki juga seperti ini. Pada zaman ini bukan seperti zaman ibu. Kalau pada zaman ibu, begitu seorang laki-laki membawa calon pasangannya ke hadapan orang tuanya, dia akan bersikap apa? Akan bersikap betul-betul apa? Manis. Bahkan kalau perlu ya, menutupi hakikat dirinya. Tapi kalau zaman sekarang yang kita lihat, mereka merasa seolah-olah tidak perlu sama sekali dia berpura-pura. Dia merasa antara dia, ya, bahkan dengan orang tuanya, jangankan dengan bertua, dengan orang tuanya, dia merasa bahwa itu hal yang biasa. Tapi ini bukan berarti sebagai pertanda bahwa calon menantu ibu ini tidak baik. Oleh karena itu perlu ibu selidiki bagaimana akhlak dan perilakunya. Mungkin ini karena kebiasaan di sekolah, kebiasaan dengan temannya. Artinya wanita yang bisa dibimbing dan dipimpin. Kalau seandainya ibu melihat dari perilakunya, pergaulannya di luar tidak baik, ibu seharusnya memberikan peringatan pada anak ibu. Ajak dia berpikir, ajak dia betul-betul untuk menimbang, beristikharah. Kamu memilih pasangan kamu ini akan menentukan nasib kamu bahagia dan menderita, ya, tergantung sikap perbuatan kamu. Sebelum kamu ambil tindakan, coba kamu beristikharah. Kamu juga tanya, kamu minta pada Allah petunjuknya. Jangan kamu sudah melakukan baru bertanya pada Allah. Jadi ibu hadapi dengan cara bijaksana. Ibu jangan bersikap sinis terhadap calon menantu, apalagi di depan anak laki-laki ibu. Ibu mengatakan bahwa wanita ini nggak benar, wanita ini nggak baik. Akhirnya akan muncul nanti perlawanan dari anak ibu. Anak beranggapan ibu ini bukan orang yang bijak, tapi orang yang terbawa oleh emosi. Akhirnya nanti di saat dia mengambil keputusan tidak pernah mau tanya sama ibu. Dia merasa bahwa ibu bukan ibu yang bisa diajak bermusyawarah dan berpikir. Yang terbaik ibu dampingi anak ibu, ajak dia berpikir, tunjukkan alternatif wanita-wanita yang baik tanpa ibu menjelekkan calon menantu tadi. Karena ibu harus tahu setiap orang yang ditekan biasanya akan melahirkan perlawanan. Nah, kalau anak ibu sedang mabuk, jatuh cinta pada seorang wanita, kalau ibu memojokkan wanita yang disukainya, yang akan terjadi
berbalik rasa tidak suka, bahkan bisa kebencian pada ibu. Nah, ini kesalahan kita saat ini. Kalau pada zaman dulu, seorang laki-laki kalau mau menikah, ya, dia tidak berpacaran dulu. Tapi dia berusaha untuk mengenal wanitanya dari pergaulannya, orang tuanya, ya. Jadi jangan sampai hatinya sudah cinta dan mabuk, akhirnya tidak bisa lagi melihat wanita sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Hubbuka syai'u'mika wa yusim, cinta kamu pada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Kalau sekarang repot. Pacar-pacaran, jatuh cinta, mabuk kepayang, kemudian datang kepada orang tua, minta dinikahkan. Bukan lagi bertanya atau musyawarah. Bahkan perempuan pun begitu. Cinta pada seorang laki-laki, ya, kata-katanya yang manis, menarik, menawan, walaupun bukan pria yang bertanggung jawab, datang pada orang tua minta dikawinkan. Lalu kalau nggak diizinkan sama orang tua, mereka buat kecelakaan lebih dulu. Akhirnya orang tua harus menerima keadaan. Ini banyak tadi. Sampai dengan kalau kamu nggak disetujui sama orang tua, mendingan kamu buat celaka diri kamu, artinya hamil duluan, orang tua pasti akan menikahkan kamu. Oleh karena itu banyak sekali bahkan di lingkungan masjid orang-orang yang kawin setelah kecelakaan. Karena orang tua bersikap keras, tidak mengajak anak untuk berpikir dengan cara baik. Coba kalau ibu ajak anak ibu berpikir, lihat ke depan, pertimbangkan, dia bakal jadi ibu anak-anak kamu, bakal jadi pendamping kamu. Kalau dia ya tidak siap untuk menjadi ibu yang baik dan istri yang baik, kamu akan mengalami beban yang berat. Jangan kita terbuai oleh perasaan suka tanpa mempertimbangkan hal-hal yang akan membawa betul-betul kebahagiaan dan keselamatan kamu. Ini juga sebetulnya merupakan satu upaya yang cukup sulit, dan setelah itu ibu juga berdoa pada Allah agar Allah memberikan kesadaran, kebijakan pada anak ibu. Karena saya juga sering mengalami kasus semacam ini. Laki-lakinya terbuai, terbawa oleh perasaan, dia meninggalkan ayah ibunya menikah, setelah sekian lama bahkan punya anak, mereka berpisah datang kepada orang tuanya. Pada saat dia butuh, pada akhirnya kembali pada orang tuanya kan. Nah, ini pelajaran bagaimana orang tua bisa akrab, ya, bisa berpikir dengan baik, membuat anak bisa curhat dengan seluruh dengan seluruh isi hatinya dengan penuh kebebasan. Orang tua memberikan bimbingan. Kalau dia berbuat salah, jangan ditakut-takuti. Berikan solusi jalan keluar. Siapa manusia yang tidak pernah salah? Saya ini dari mulai kecil banyak kesalahan kita lakukan. Tapi dengan bimbingan petunjuk Allah, dengan nasihat dan pengalaman, Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Jadi jangan sekali-kali kita ya menutup pintu kesempatan buat anak-anak kita untuk tumbuh dalam suasana yang baik. Singkirkan gulma dari tanaman-tanaman kita, pupuk, siram dengan baik, gunakan kata-kata yang baik. Jadi ibu, terkadang ibu merasa nggak suka sama calon menantu ibu dengan pandangan sepintas. Dengan pandangan, tapi ternyata apa? Ternyata wanita ini baik. Saya suka kadang-kadang ketemu sama satu orang, saya berasa ini orang sama sekali nggak nyaman. Ya nggak nyaman karena perilakunya yang ditunjukkan kurang baik. Ternyata setelah kita kenal dia semakin akrab, orang ini bangsa orang yang lugu terbuka. Dia nggak menganggap bahwa perbuatan yang dilakukannya apa? Salah. Bahkan setelah itu menjadi orang yang baik luar biasa. Jadi ibu jangan terburu-buru juga. Ibu jangan memojokkan wanita yang depan anak ibu, tapi ajak berpikir, ajak bermusyawarah, dan istikharah, mohon petunjuk Allah. Insya Allah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala buka hatinya, apa yang ibu sampaikan dengan tujuan yang baik, insya Allah akan masuk ke dalamnya. Kemudian kasus yang ketiga, seorang ayah atau ibu ya, bertanya pada anaknya setelah dilamar oleh seorang pria. Waktu dilamar, si anak ditanya, rupanya si anak setuju. Dia melihat calon laki-lakinya cukup ganteng lah dan lain sebagainya. Tapi waktu ditanya sama orang tuanya, kapan kamu akan menentukan hari pernikahan kamu? Si anak perempuan pada saat itu tidak memberikan jawaban yang pasti. Sebetulnya menurut saya,
apa yang bapak lakukan atau ibu lakukan salah. Seharusnya setelah anak tersebut setuju dengan calon menantu ayah ibu tadi, tidak perlu bertanya, tapi berkomunikasi dengan pihak keluarga kapan kita akan mengadakan acara. Si anak dalam hati yang bimbang. Artinya seorang perempuan berkenalan dengan seorang laki-laki baru begitu, ya, berarti kan masih bertanya-tanya, saya cocok sama dia enggak? Bahkan yang sudah pacaran seperti itu. Yang sudah pacaran, suka bimbang. Terkadang ada 2-3 laki-laki, mana yang saya pilih? Betul nggak? Ini kan zaman sekarang kan mengherankan luar biasa. Pada zaman dulu nggak ada seperti ini. Laki-laki datang melamar, lalu orang tua selidiki akhlak pribadinya, pergaulannya, ya, dipanggil anak wanitanya, bagaimana menurut kamu dengan fulan? Kalau dia cocok, langsung dia musyawarah sama pihak keluarga, tidak bertele-tele. Jangan dibiarkan anak laki-laki bingung. Nanti kalau saya kawin berapa biayanya, acaranya begini. Dia masih baru kelar sekolah, dibebani dengan pikiran macam-macam. Harus ada ini. Akhirnya utang sana, utang sini. Setelah perkawinan bulan madu, debt collector datang menagih. Betul tidak? Kan repot kan? Jadi seharusnya kita melaksanakan perkawinan yang merupakan satu ikatan yang mulia dengan sederhana, tidak perlu memaksakan diri. Jadi kalau kita perhatikan, tambahan juga buat orang-orang yang berpacaran ya. Sewaktu saya di Mesir, ada seorang wanita kebetulan menjadi perawat Ustaz Abu Bakar. Dia seorang perawat, dilamar oleh seorang laki-laki, ya. Dia melihat laki-laki setuju. Akhirnya tinggal menantikan saat pernikahan, si wanita sebagai perawat, dia merawat seorang laki-laki. Rupanya si laki-laki ini tersentuh hatinya, mulai dia suka pada perawat ini. Mulai dia tertarik, dia mengeluarkan kata-kata manis yang menyenangkan dan menggetarkan. Lama-lama si perempuan berpikir, saya ini akan menikah dengan laki-laki yang tidak menggetarkan, sedangkan laki-laki yang saya rawat ini, ya, kok begitu menggetarkan, begitu menyentuh perasaan saya. Mulai dia bimbang. Dia bertanya kepada seorang ustadz, seorang alim, mengenai keadaan dia. Dia jelaskan bahwa dia dilamar oleh seorang laki-laki, dia setuju, dia lihat laki baik-baik, tapi hatinya tidak tergetar. Sedangkan dia bertemu setelah itu dengan seorang pria di rumah sakit yang dirawat, si laki-laki menunjukkan kesukaan dan minatnya. Apa yang harus saya lakukan? Orang alim tersebut mengatakan, laki-laki yang pertama datang kepada kamu melamar, dia masuk dari pintu mengucapkan salam. Sedangkan laki-laki yang kedua masuk dari jendela. Masuk dari jendela. Hingga kamu tergetar. Artinya kan laki-laki yang datang ini pertama-tama melamar, dia sebelum menikah dia tidak akan menunjukkan kemesraan dia, kehangatan dia. Oleh karena itu kamu tidak tergetar. Kalau orang masuk dari pintu, ngagetin nggak? Tapi kalau dari jendela, orang kalau masuk dari jendela, ya biasanya maling yang masuk begitu kan. Tapi kalau dari pintu assalamualaikum kan lain. Jadi kamu mengharapkan laki-laki yang melamar kamu untuk menunjukkan kemesraan, kehangatan pada kamu, padahal kamu belum menikah. Dalam agama tidak dibolehkan. Sedangkan laki-laki yang kedua, ya, dia menggoda kamu, merayu kamu, hati kamu tergetar. Itu biasa hubungan antara pria dan wanita seperti ini. Jadi yang membuat kamu tergetar karena yang pertama datang melalui pintu, yang kedua masuk dari jendela. Jadi kesimpulannya, hendaknya pria wanita kalau ingin berumah tangga jangan didahului dengan pacaran. Tapi boleh berkenalan, tapi pacaran apalagi jangka panjang, akhirnya terjadi pacaran 6 tahun, baru sebulan bercerai setelah menikah. Karena masa-masa indahnya sudah habis pada masa-masa berpacaran, janji-janjinya. Begitu berumah tangga, masuk ke dalam alam nyata. Laki-laki bicara kasar. Perempuan yang tadinya rapi, santun depan laki-laki. Begitu berumah tangga, berubah. Kenapa? Karena dalam rumah tangga, dia akan berhadapan dengan tantangan. Ngurus anak, melayani suami. Yang dulu pada masa berpacaran, masing-masing berusaha untuk apa? Untuk mengedepankan yang manis dan indah. Mudah-mudahan ini menjadi satu bekal yang baik buat kita semuanya. Dan ingat, jangan pernah hati kita terlepas dari Allah. Mendekat, masuk ke dalam dekapan rahmat Allah. Ikuti petunjuknya,
Anda akan betul-betul menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam kehidupan Anda. Wallahu a'lam. Masya Allah, dekat dengan Allah tuh pokoknya satu kata yang di bold, di garis bawah ya Mas Krisna ya, dekat dengan Allah. Dan kalau tadi kita simak bahwa jadi orang tua harus punya keputusan demi masa depan anak-anak dengan pertimbangan dari A sampai Z, itulah tugas orang tua. Dan kalau calon menantu tadi terpapar gaya milenial sekarang yang asik dengan gadget, apa selalu salah? Tapi ternyata jawabannya siapa tahu masih songongnya belum beneran. Nah, apa kata Ustadz Abu Bakar terkait dengan kasus yang kita bahas kali ini? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Kita selalu berusaha untuk mampu mendapatkan sesuatu agar supaya apa yang kita dapatkan benar-benar itulah nikmat yang Allah berikan. Kita banyak berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan berbagai macam. Di saat itu interaksi kita akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Interaksi yang kita inginkan tersebutlah sesuatu yang memang kalau datang dari Allah itu yang terbaik. Tapi kalau muncul dari keinginan-keinginan kita yang selalu mempunyai nafsu, yang punya emosi, maka keinginan kita tersebut seringkali menyimpang sedikit dari Allah. Sedikitnya dari Allah tersebut akan menyusahkan hidup kita. Sedikit saja kita menyimpang dari Allah, kita akan tersusahkan. Kalau kita bisa lihat apa yang terjadi, seseorang itu berusaha untuk lari, seorang wanita tiba-tiba dia berusaha, ya bahasanya selingkuh, kemudian tiba-tiba dia datang meminta, karena dia tidak pernah hadir dalam dirinya, dia bisa mengikuti nafsu dan emosinya sehingga dia tidak tahu kemana arahnya dia. Wanita yang tidak pernah bisa memperhatikan dirinya, apalagi anak-anaknya. Dia tidak memperhatikan suaminya, apalagi dirinya. Maka dia pergi ke sana kemari, bukan untuk mencari dirinya, tapi dia mencari nafsunya. Akhirnya yang terjadi apa? Mengambil sesuatu yang sesuai dengan nafsu dan emosinya dia. Apa yang terjadi? Begitu celakanya dia. Tiba-tiba datang mau minta haknya dia. Dari mana orang dia pergi? Dia tinggalkan haknya. Haknya itu ditinggalkan, kemudian dia datang lagi. Tidak, karena itu yang menjadi persoalan. Dia meninggalkan itu dikarenakan dia sendiri tidak nyaman. Sama siapa? Sama dirinya. Sehingga dia interaksi sama suaminya, interaksi dengan anak-anaknya. Nggak bisa karena dia sendiri tidak nyaman. Siapa-siapa yang menyimpang dari Allah, pasti hatinya tidak akan pernah nyaman. Nah, ini yang penting. Bagaimana agar supaya kembali dengan kenyamanannya? Yuk, kita sebagai seorang yang memahami diri, kembali kepada diri kita. Perhatikan apa yang kita sedang, mungkin yang sedang kita lakukan ini bisa saja tidak nyaman dengan kita, tidak enak atau kita tidak sukai. Teruskan, pasti kita akan berhasil. Awalnya mungkin kita tidak nyaman, tidak enak. Oh, suami saya sudah sakit, suami saya sakit, saya tidak bisa apa-apa. Teruskan, pasti akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Tapi baru sekali saja, baru mendekati suami saja sedikit yang sedang sakit, sudah merasakan bosan, sudah merasakan kesal, karena nafsunya yang bergerak,
karena pikiran yang menyimpang yang terus diikuti, akhirnya dia lepas dari dirinya. Itu yang paling penting. Bagaimana? Kembali kepada diri kita. Insya Allah kalau kita kembali pada diri kita, apapun tidak akan pernah yang merasakan tidak nyaman. Pasti enak saja. Kita lihat. Seorang datang kepada calon mertuanya, tiba-tiba perilakunya membuat si mertua itu, calon mantunya ini, membuat sesuatu yang tidak nyaman si mertua. Seperti apa? Mainan HP atau nggak dengerin calon mantunya, calon mertuanya. Apa yang terjadi anak tersebut? Si mertua langsung merasakan, ih, ngapain kamu menikah sama anak yang seperti ini? Nanti kamu akan diabaikan. Mama aja yang bertemu dengan dia terabaikan. Sekarang kalau kamu nanti gimana? Kamu akan diabaikan juga. Kalau sudah nikah nanti kamu diabaikan, mainin HP terus. Jadi bukan kamu yang dipandang adalah HP-nya. Bagaimana tuh, kata si ibunya. Karena anaknya sudah menyukai, menyenangi, nggak bisa melepaskan diri dari itu. Mama nggak tahu, kalau lagi bersama dengan aku, anak ini baik, orangnya menghormatin. Coba lihat, kalau ada orang, aku pergi ke tempat yang lain, dia baik kok, Ma. Iya, sama orang lain baik, sama mama kayak gitu gimana? Nah, jangan melihat itunya, tapi perhatikan siapa dia. Kita harus tahu, kalau baru sekali ketemu, mungkin dia grogi. Ya, ketika datang, dia grogi. Kegrogian itu, kalau orang grogi, dia akan mencari sesuatu untuk menutupi groginya. Ya, untuk menutupi groginya. Mungkin juga dia menunduk karena dia malu. Bisa saja berbagai macam yang menyebabkan anak perempuan tersebut melakukan sesuatu agar supaya tidak terlihat yang terjadi, kegrogiannya dia, kemaluannya dia akan tutupi dengan cara seperti itu. Siapa tahu nanti ketika sudah menikah, dia baik, dia bisa interaksi dengan baik, siapa tahu. Maka jangan cepat-cepat mengambil satu keputusan kalau kita melihat. Perhatikan dulu, lihat dulu. Apa yang sebenarnya yang terjadi pada anak itu. Ketika dia main HP, untuk menutupi hanya sekedar itu atau untuk yang lainnya. Nah, ini menjadi perhatian kita. Jangan cepat-cepat mengambil satu keputusan. Ketika keputusan sudah diambil, kita akan menyesal kalau kita perhatikan itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Anak perempuan yang dilamar, biasanya dia malu. Karena dia nggak biasa pacaran atau nggak biasa bergaul seperti itu. Mungkin tiba-tiba datang, dia malu. Mau ngomong malu, mau bicara malu. Jelas. Berikan kesempatan anak kita untuk bisa mengatakan iya atau tidak. Kalau zaman dulu dilamar, anak perempuan kalau dilamar diam, pasti dia mau. Kalau itu dulu, ya, nggak ada yang bilang gini, oh iya mau cepetan, minggu depan, nggak ada. Dulu nggak begitu, sekarang yang minta buru-buru ya. Nah, artinya kalau sekarang dia tidak seperti itu. Kalau yang sekarang dia punya pikiran sendiri, karena dia merasakan, karena dia berpikir, saya akan hidup sama dia, maka berikan kesempatan. Oke, maka berikan kesempatan anak kita untuk mengatakan iya dan tidak. Setelah itu lepaskan, yuk ambil keputusan. Ibunya bilang hari ini, sebulan lagi, 2 minggu lagi. Tapi pada umum yang kami dapatkan, nggak ada anak-anak sekarang langsung minta orang tuanya yang mengambil keputusan. Orang tua bilang, yuk kita 3 bulan lagi. Mama ntar dulu, Ma. Jangan pakai 3 bulan lagi. Mama yang bilang 6 bulan lagi, belum gedungnya belum ada. Terus siapa, bagaimana, semua persiapan bulan. Mama nggak usah persiapin. Kalau anak sekarang udah bilang, Mama, sebulan lagi, Ma.
Itu anak sekarang. Kenapa? Karena dunianya sudah masuk informasi. Informasi begitu banyak sehingga berpikirnya dia benar-benar terarah dengan pikiran orang lain, bukan terarah kepada dirinya. Itu yang kita perhatikan. Banyaknya informasi yang masuk dengan berbagai macam sehingga dia bisa ikut sama orang tuanya atau tidak ikut sama orang tuanya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, yuk perhatikan informasi yang masuk pada anak-anak. Perhatikan informasi yang masuk pada anak-anak. Kurangin berbagai macam. Jangankan anak-anak kita saja sebagai seorang yang memahami, mengerti, begitu mendengar berita, begitu sumpah banyak, akhirnya kita nggak tahu yang mana yang benar. Ya, begitu kita banyak informasi-informasi yang masuk, kita nggak tahu mana yang benar. Ketika terjadi misalnya perang Palestina, wah, yang masuk sini ada yang seperti ini, ada yang jawab seperti ini, kita nggak tahu yang mana yang benar. Sehingga kita banyak persoalan. Oleh karena itu, jaga diri kita. Kalau kita menjaga diri kita, pasti informasi yang masuk sama kita itu yang benar. Tapi kalau kita tidak pernah menjaga diri kita, pasti informasi yang masuk semuanya. Karena kita nggak pernah menjaga. Kalau kita tahu menjaga diri kita, dengan otomatis yang masuk, dia akan ngerem. Karena dia nggak sesuai dengan diri kita. Karena kita menjaga diri kita, maka yang masuk pun akan sesuai dengan diri kita. Maka perhatikan anak-anak kita. Suruh dia menjaga dirinya. Terutama anak perempuan, jaga dirinya. Karena anak perempuan saat ini sangat bahaya. Mau dilamar bingung, mau dikenalkan ke orang tua, akhirnya dia berbuat sesuatu yang orang tua nggak menyenangkan. Oleh karena itu, jaga dirinya. Maka persiapan menjadi orang tua benar-benar memperhatikan anaknya untuk bisa menjaga dirinya. Insya Allah ketika anak-anak kita terjaga dengan dirinya, pastikan dia akan selamat. Terima kasih. Berat banget jadi orang tua sekarang ya. Jadi anak-anak sekarang juga kayaknya kita masih punya waktu berapa menit nih? Ada 3 menit lagi. Oke, kayaknya ada yang perlu dipersuasi nih bagi anak-anak bahwa nggak sadar main HP itu sebetulnya bikin orang keki banyak loh Mas Krisna. Betul. Bagaimana membuat mereka sadar bahwa benda satu ini jangan sampai merusak yang tidak kita sengaja gitu. Mungkin ada tambahan Ustadz Hussein? Tanpa kita sadari, yang berada pada urutan prioritas dalam kecintaan kita ternyata HP. Orang buka matanya kalau dulu berzikir, sekarang lihat HP. Betul nggak? Mau tidur juga apa? Lihat HP. Begitu salam. Ya, bahkan waktu sholat pun, sholat ya, yang terbayang dalam benaknya HP. Ini persoalan sebetulnya yang amat serius ya. Kecanduan terhadap sesuatu yang berbahaya tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Saya tadinya suka menjawab pertanyaan melalui WA. Kita sedang mengaji, bunyi WA pertanyaan. Saya jawab, habis waktu ternyata. Akhirnya WA saya itu saya hampir dikatakan jarang menjawab WA. Kecuali kalau yang urgent. Dan jarang lihat WA. Karena kita merasa, begitu kita mulai mengaji, masuk nanti mulai. Terkadang ada berita-berita yang kita nggak suka. Apalagi kalau masuk dalam grup, terkadang di grup ini orang ada yang adabnya kurang baik, memasukkan ya hal-hal yang kurang baik. Jadi memang sebetulnya Mbak Uning, jadi anak sekarang nggak gampang. Jadi anak sekarang tidak segampang dulu. Kita masih dulu, kadang-kadang bahkan untuk masuk SMP anak ngurus sendiri. Betul nggak? Bawa map, ngurus sendiri. Nanti baru melaporkan pada orang tua berapa yang mesti dikeluarkan. Kalau sekarang kita perhatikan sampai urusan sepele pun orang yang tangani. Sampai untuk bimbingan tes juga mencari guru, orang tua yang tangani. Betul nggak? Betul. Jadi anak sekarang memang sebetulnya lebih lemah, lebih rapuh dibandingkan dulu. Dan godaannya yang mengacau lebih banyak.
Dulu kalau orang ingin menyaksikan film, dia harus pergi ke bioskop. Dan di bioskop masih ada apa? Masih ada batasan. Tapi sekarang melalui handphone dia bisa buka berbagai macam menu. Walaupun katakan berusaha untuk dijaga, dia dengan bebas, bahkan anak kecil bisa bersuara, ya, mencari menu yang dia suka. Jadi kalau orang tua tidak dekat dengan anak-anaknya, ini pertanda bahwasannya masa depan rumah tangga mereka suram. Jadi orang tua betul-betul harus berupaya lebih dekat, akrab dengan anak, ada waktu di luar untuk bekerja, ada waktu bersama Allah, ada waktu bersama keluarga kita. Maka seharusnya sebagaimana yang diajarkan Rasul, sepertiga untuk Allah. Sepertiga untuk apa? Untuk dunia kamu, untuk keluarga kamu. Sepertiga untuk istirahat kamu. Itu bisa masuk juga urusan keluarga sama-sama. Dan tidak ada istirahat yang lebih indah daripada kita kumpul bersama keluarga kita dalam suasana yang harmoni. Sering orang bilang kita mau jalan-jalan ke sana, jalan kemari, keluar negeri. Saya bilang, saya dapatkan kebahagiaan saya bersama keluarga di rumah. Tanpa harus pergi ke Eropa atau pergi katakan ke daerah-daerah, kecuali kalau untuk mengambil pelajaran. Tapi kalau untuk cari kesenangan, kita dengar sekarang kata-kata istilah killing time. Killing time. Menggambarkan waktu buat dia penjara. Kalau buat kita ini kan waktu berharga sekali kan. Kita habis kerja, kita pulang ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, ketemu cucu, memandangi mereka, sudah kebahagiaan yang paling besar buat kita semuanya. Jadi kalau bisa, orang tua betul-betul membagi waktunya sepertiga untuk Tuhan. Dia berzikir, dia membaca Al-Quran, merenung, membimbing anak-anaknya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya, begitu juga berinteraksi di tengah masyarakat dengan cara yang baik. Lalu sepertiga untuk usaha dan pekerjaannya, sepertiga untuk istirahatnya. Tapi yang sekarang kita jumpai, orang tua pulang malam, kalau ditanya, Abah capek kerja banting tulang untuk siapa ujung-ujungnya? Kan untuk kamu semuanya. Jadi itu jawaban orang tua, padahal yang diinginkan anak dirindukan bukan hanya sekedar materi. Dia ingin didekap oleh orang tuanya. Kalau punya urusan dia mengadu pada orang tuanya. Si anak mengatakan, saya lagi stres, Pak. Stres apa kamu? Kamu nggak kerja, nggak usah, ayah yang cari uang kesana kemari. Bayangkan juga, bukan ditanya apa persoalannya, langsung disentak oleh orang tuanya. Dia nggak tahu anak-anak sekarang mengalami masa-masa puber, tingkat stres yang amat tinggi. Bingung apa yang harus dilakukan. Ini saat-saat yang betul-betul sensitif, butuh orang tua untuk memberikan jawaban. Saya waktu datang orang melamar anak, langsung saya terima, saya nikahkan saat itu juga. Tanpa bertele-tele. Setelah itu kalau mau bikin acara jangan berlebih-lebihan. Sampai waktu Covid kemarin saya nikahkan dalam setahun 4 anak sekaligus. Dengan sederhana tanpa repot-repot. Begitu tamat SMA, dia suka atau ada yang suka, nikah. Tinggal lanjutkan sekolahnya. Kan gak repot-repot. Karena kita biasa sama anak kita terbuka. Waktu dia lihat laki-laki yang kita tunjukkan cocok buat dia gak keberatan orang tuanya apa? Langsung menikahkan. Kenapa harus besok kalau bisa sekarang? Betul enggak? Tapi kalau anak tidak dekat dengan orang tua, tidak merasa percaya terhadap sikap orang tuanya, dia bakal menolak. Ya, ayah menjerumuskan kita nih, ayah. Tapi kalau dia tahu bagaimana ayahnya peduli, perhatian, begitu pula ibunya, apa yang diputuskan ayahnya sama ibunya, dia akan terima. Betul nggak? Jadi dalam hal ini, hendaknya betul-betul orang tua harus menjaga keluarganya, berhubungan dengan mereka, sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, lindungi, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya, bagaimana kita dekat dengan mereka, membimbing mereka dengan penuh cinta kasih, sebagaimana yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW terhadap putra-putrinya. Putranya diambil oleh Allah pada masa-masa kecil, putrinya mendapatkan gelar Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Karena apa? Karena selalu beliau dekat dengan anak perempuannya. Pada saat mau pergi, rumah terakhir rumah putrinya. Pada saat kembali, rumah pertama yang dikunjungi rumah putrinya. Dan kita saksikan di saat putrinya datang ke rumah, dia bangun, dia kecup keningnya, didudukkan di tempat duduk ayahnya.
Nah, ini betul-betul sikap yang memuliakan anak, juga mengantarkan anak untuk memuliakan orang tuanya. Sampai Sayyidah Fatimah ketika dibisikkan oleh Rasul bahwa saya akan memenuhi panggilan Allah, dia menangis. Tidak lama kemudian Rasul berbisik lagi, dan kamu putri saya yang pertama menyusul. Langsung dia bergembira. Dia bergembira berkumpul bersama ayahnya padahal dia bersuami dan mencintai anak-anaknya Al-Hasan wal Husain, tapi kebahagiaan dia untuk ikut bersama Rasul. Kenapa? Karena kecintaan anak pada orang tua sebagai balasan kecintaan, kepedulian orang tua pada anak-anaknya. Kalau sekarang kita perhatikan kan, hubungan anak sama orang tua hampir dikatakan apa? Sampai seorang kaya raya pengusaha dirawat di rumah sakit, anak-anak yang dibesarkan bahkan dengan kekayaan yang diberikan pada mereka, satu pun gak ada yang temani orang tuanya. Datang sekejap, setelah itu pergi. Ini kondisi saat ini. Mereka nggak tahu bahwasannya cinta, kehangatan, keharmonian jauh lebih indah daripada materi yang dipegang oleh seseorang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah. Terima kasih Ustaz Hussein Abu Bakar Baraja. Demikian tadi pendengar dan penanya yang mengajukan kasusnya, mudah-mudahan merubah prasangka kita ke arah yang positif dan selalulah dekat dengan rahmat Allah. Terima kasih sekali lagi. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi dan juga Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.